Gendong tas dulu, baru gendong anak. Tahukah teman-teman, 3 pokok masalah besar yang terjadi di kalangan remaja yaitu pernikahan dini, seks pranikah, dan narkoba. Pernikahan dini di Indonesia menduduki peringkat ke-37 di dunia dengan total 1.220.900 jiwa. Sangat miris dan banyak sekali, bukan? Apakah teman-teman tahu apa yang terjadi jika hal ini dilakukan? Mari kita simak cerita berikut. Kisah ini menceritakan seorang remaja bernama Dina yang sedang duduk di kelas 9 sekolah menengah pertama. Saat ini Dina telah menyelesaikan beberapa ujian sekolah yang memang harus dipenuhi. Di siang hari, Dina pergi ke taman sekolah seraya memikirkan untuk melanjutkan sekolah atau memilih untuk berhenti karena melihat kondisi orang tuanya yang memang keterbatasan ekonomi. Dina mulai mencoba berdiskusi dengan orang tuanya untuk menghilangkan kegundahan yang selama ini dirasakan. Ia menghampiri ibunya yang sedang memasak di dapur. Ibu, lagi masak apa nih? Masih lama nggak, Bu? Sebentar lagi, Nak. Ada apa, sayang? Dina mau ngobrol sama Ibu. Bilang aja, Din. Ini, Bu, kan Dina udah selesai ujian. Kira-kira Dina lanjut sekolah kemana ya? Gini, Din. Kamu kan tahu kondisi keuangan kita kurang. Belanja buat masak juga pas-pasan. Ke sekolah juga kan belum lunas. Dina minta maaf, Bu. Jadi lebih baik Dina bantu Ibu aja jualan. Siapa tahu bisa bantu keuangannya, Bu. Gak usah, Din. Ibu sama Bapak udah nyiapin laki-laki yang bisa membantu keuangan kita. Jadi setelah ini kamu menikah aja ya. Dina terdiam sedih dan pergi ke kamarnya sambil memikirkan kata-kata dari ibunya. Dina sedih karena masih bersemangat untuk belajar, tapi di sisi lain ada keluarga yang harus diutamakan. Akhirnya Dina memutuskan memilih menikah saja karena agar bisa membantu perekonomian keluarganya. Dina dan Sopian menikah di usia yang terbilang masih sangat muda. Bulan pertama hingga bulan kelima masih baik-baik saja. Namun bulan ke-6 mulai terganggu rumah tangga Dina karena keadaan ekonomi yang semakin melarat. Di sisi lain, Dina mengandung anak pertama dan sudah berusia 6 bulan. Dina dan Sopian ribut dan mulai berdebat karena sangat membutuhkan uang yang lebih banyak untuk pemeriksaan kesehatan janin dan pembelian perlengkapan bayi. Mas, aku butuh uang lagi untuk diperiksa sama beli susu, baju bayi, sama troli bayi. Aduh, banyak banget sih, Din. Itu kan buat anak kita, Mas. Jangan ribet-ribet lah, Din. Segitu juga udah cukup buat perut kita. Jangan bikin pusing. Aku minta uang buat diperiksa aja, Mas. Sopian dengan kesal memberikan sejumlah uang hanya untuk diperiksa saja. Akhirnya Dina pergi sendiri untuk diperiksa kandungannya. Setelah dilakukan pemeriksaan, Dina mengalami KEK atau kekurangan energi kronis karena penyebab dari anemia, kurangnya konsumsi asam folat, dan makan makanan yang tidak bergizi. Kondisi tersebut baru diketahui saat pemeriksaan. Kemudian, 3 bulan setelahnya, Dina melahirkan bayi laki-laki dengan berat 1.800 gram dan termasuk berat badan lahir rendah atau BBLR. Anak laki-lakinya diberi nama Doni. Doni sangat jarang dibawa oleh Dina ke posyandu. Ketika dilakukan pengukuran di posyandu Semar, tinggi badan Doni dan balita lainnya berbeda jauh dan Doni tertinggal. Selain itu, berat badan Doni kurang. Di sisi lain, Doni juga sulit menangkap stimulus dari orang sekitar. Oleh karena itu, Doni dinyatakan stunting. Nah, begitu teman-teman. Jadi, hal ini merupakan lingkaran setan stunting. Dimulai sejak masa remaja yang kurang asupan gizi, kemudian menikah di usia dini, dan terjadilah KEK atau kekurangan energi kronis. Pembunuhan asupan gizi ibu hamil yang tidak seimbang sehingga melahirkan berat badan lahir rendah pada bayi. Jika tidak ditangani, maka akan menyebabkan gagalnya pertumbuhan dan perkembangan atau disebut dengan kondisi stunting. Jadi gimana nih solusinya? Nah, solusinya dapat dilakukan dengan apa? Mari kita selesaikan pendidikan dengan setinggi-tingginya.
Perluas cakrawalamu tanpa batas dengan mengikuti berbagai kegiatan positif merupakan bentuk nilai dan prinsip diri yang kuat. Persiapkan juga fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Teman-teman juga harus tahu nih, solusi untuk mencegah terjadinya KEK dan anemia terdapat 10 pedoman gizi seimbang. Yang pertama, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kedua, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Yang keempat, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang kelima, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang keenam, biasakan sarapan pagi. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, banyaklah makan buah dan sayur. Yang kesembilan, biasakan membaca label pangan pada kemasan pangan. Yang kesepuluh, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Oleh karena itu, mari bijak memilih makanan dengan membatasi jajanan tidak sehat dan biasakan membawa makanan bergizi dari rumah. Yuk berkembang baik sebelum berkembang biak.